Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu dalam rangka memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, mulai dari ayunan ibu ketika kita masih bayi hingga ke liang lahat ketika kita sudah meninggal dunia. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang fenomenal, yaitu kitab Hikam. Kitab ini merupakan kitab legendaris yang mengguncang mata umat Islam. Entah kenapa kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini begitu melegenda. Padahal secara isi dan materi buku ini cukup berat untuk dicerna oleh nalar biasa. Apalagi kitab aslinya berbahasa Arab gundul, alias tak berharokat sedikit pun. Ajaibnya lagi, buku ini sudah dipelajari di Indonesia oleh para santri di pesantren-pesantren tradisional sejak lembaga yang bernama pesantren itu ada. Kemudian sejalan dengan perkembangan dakwah Islam, banyak pula kiai torekoh membacakannya secara sporadis di depan jamaah yang umumnya adalah kalangan awam dan juga lebih sering didominasi oleh kalangan menengah ke bawah. Selain itu, yang menjadikan buku ini semakin membuat penasaran adalah sisi kontroversialnya sebagai sebuah buku babon atau induk kaum sufi yang dewasa ini banyak menjadi perdebatan dan sumber pertikaian paham di tengah-tengah umat. Misalnya, ketika ilmu tasawuf pada zaman ini khususnya di Indonesia sedang didera kritik oleh para pengikut Puritanisme, buku ini justru menjadi sumber inspirasi dan bahan materi pelatihan-pelatihan profesional serta pengajian-pengajian modern yang bernilai entertain, seperti yang dilakukan M.A.H. Ainun Najib atau Cak Nun, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A.A.Gim, hingga motivator kondang seperti Mario Teguh. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri mendukung kitab ini sebagai mutiara-mutiara cemerlang untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Kiai Haji Said Akil Sirot menilainya sebagai kitab yang sangat penting untuk para pecinta jalan spiritual. Bahkan Kiai Haji Hashim Musyadi memilihnya sebagai nama pondok pesantrennya di Malang. Pondok beliau itu dinamakan Al-Hikam. Bahkan penulis novel bestseller Ketika Cinta Bertasbih, Habibur Rahman Al-Shirazi, mengutip nama kitab ini sebagai salah satu bagian penting dalam alur novelnya. Bahkan tak sedikit umat Islam yang mengaku berpaham paling suci dan mengharamkan ajaran sufi malah secara tak sadar mengutip hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam ini.
Dalilnya pun standar, yaitu ungdur maqala wala tangdur maqala. Artinya kurang lebihnya sebagai berikut: lihatlah apa yang diucapkan dan jangan pandang siapa yang mengucapkan. Padahal sejarah telah mencatat bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari telah berdebat sangat sengit dengan bin Taimiyah terkait kritiknya terhadap ajaran-ajaran sufi. Menurut bin Taimiyah, ajaran tasawuf terlalu mengada-ada dan tidak ada dasarnya, baik dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Al-Quran. Meskipun setelah perdebatan itu terjadi, beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Ibnu Athaillah adalah sesuatu yang penting bagi umat ini. Unik nian memang kitab ini. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa meriset sendiri di internet. Perdebatan pendapat yang sengit dan lucu-lucu mengenai keberadaan kitab dan ajaran tasawuf sejak umum. Itulah sedikit ya pembahasan tentang kitab Al-Hikam, dan mungkin nanti di lain kesempatan akan kita bahas lebih dalam lagi. Semoga di hari-hari yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, untuk membahas Al-Hikam ini. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.